Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Aditya, peserta Latsar gelombang 12 angkatan 69, kelompok 1 subkelompok 2 Kabupaten Tangerang, dengan tutor Bapak Haji Endan Suwandana, ST, MSc, PhD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kisah ASN inspiratif. Beliau adalah Dr. Firna Dwi Oktarina, spesialis mata konsultan. Nama saya Dr. Firna Dwi Oktariana, spesialis mata konsultan. Saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya Firna glaukoma implan itu tadinya proyek saya untuk S3. Jadi waktu saya S3 itu saya sempat diskusi dengan pembimbing gitu ya. Beliau menyarankan kepada saya, beliau sempat bertanya sebenarnya masalah kesehatan Indonesia itu apa gitu yang jadi masalah saat ini. Kemudian saya sempat bilang bahwa salah satu masalah yang kita hadapi adalah terkait dengan masalah glaukoma implan itu, karena glaukoma implan itu kita perlukan tapi ketersediaannya terbatas, kemudian harganya mahal. Dr. Firna pernah mendapatkan pendidikan fellowship di Australia dan bertemu dengan Profesor Morgan di Rumah Sakit Perth, Australia. Setelah berdiskusi dengan Profesor Morgan, Dr. Firna terinspirasi untuk membuat alat operasi glaukoma. Penyakit glaukoma merupakan penyakit serius yang dihadapi masyarakat karena penyakit ini bisa menyebabkan kebutaan. Selain pengobatan glaukoma tergolong mahal, karena harus implan, ketersediaannya pun terbatas. Menurut beliau, dari alat yang diciptakannya yaitu Firna glaukoma implan hanya 30% dari harga pasaran pada umumnya. Harga Firna glaukoma implan yang ini 2 juta rupiah dibandingkan dengan produk serupa yaitu 8 hingga 10 juta rupiah. Penggunaan Firna glaukoma implan memiliki keberhasilan yang baik dan sebanding dengan implan glaukoma di pasaran. Implan tersebut sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan untuk diproduksi secara massal. Namun, tak soal bisnis, sasaran utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan logistik terkait kasus glaukoma di Indonesia. Harapan beliau, apa yang dia perbuat semoga bermanfaat dan membantu orang lain. Pada sosok Dr. Firna, kita dapat mempelajari nilai-nilai SMART ASN. Beliau memiliki integritas yang tinggi, jiwa nasionalisme karena penelitian dan produksinya dilakukan di Indonesia, profesionalisme dalam menjalankan profesinya, berwawasan global dengan bekerja sama dengan profesor dari Australia, memiliki kemampuan IT dan bahasa asing yang baik, hospitality, networking yang baik, dan berjiwa entrepreneurship. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nilai-nilai kebaikan pada Dr. Firna dapat menginspirasi kita sebagai calon ASN, agar dapat berbuat lebih baik lagi untuk bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihandani Rukma Musfiro, peserta Latsar CPNS Angkatan 69, Golongan 3, Kelompok 1. Saat ini saya akan menyampaikan resensi tokoh ASN inspiratif, yaitu Dr. Fatul Aminuddin Aziz, MM. Resensi ini saya ambil dari judul video Menimang Pesantren Menyemai Teknologi ASN Inspiratif Dr. Fatul Aminuddin Aziz. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Purwokerto, dan beliau mendapatkan peringkat ketiga dalam Anugerah ASN 2020. Beliau telah berjasa bagi bangsa dan negara, yaitu dengan berdirinya pesantren dan sekolah menengah kejuruan di daerah pedesaan tempat kelahiran beliau, dan itu pun gratis dari zakat pribadinya. Kemudian beliau juga telah menghidupkan industri kecil pengrajin tikar dengan bahan baku tanaman pandan dengan sistem tumpang sari tanaman buah-buahan dengan tanaman pandan. Beliau juga mengusungkan ngaji on the bus bagi para santrinya ketika pandemi ini. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari beliau sebagai Smart ASN yaitu nilai-nilai nasionalisme, integritas, wawasan global, networking, kewirausahaan, semuanya beliau ada karena beliau orang yang sangat aktif di bidang organisasi, praktisi maupun akademisi. Beliau juga telah aktif di IAIN dengan membenahi pelayanan kepada mahasiswanya, adanya transparansi budgeting, kemudian juga banyak buku-buku yang telah beliau ciptakan. Semoga dengan adanya ASN inspiratif ini menjadikan kita
lebih terinspirasi untuk menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisari Aniromdin. Saya adalah peserta Latsar angkatan 69. Di sini saya akan membuat resensi video tentang ASN inspiratif, yaitu Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak, konsultan perinatologi. Dr. Rinawati merupakan top 6 ASN inspiratif pada tahun 2021 dengan inovasi alat resusitasi portable MIXSAFE untuk menekan angka kematian bayi prematur. Nah, dan beliau terpilih menjadi 3 terbaik pada tahun tersebut. Beliau juga termasuk guru besar FKUI yang dikukuhkan pada tahun 2021 di bidang ilmu kesehatan anak. Begitu banyak inovasi yang beliau cetuskan, dari mulai adanya website yang khusus dibuat untuk membahas bayi prematur, kemudian beliau juga menulis buku tentang ASI bagi bayi prematur dan menciptakan MIXSAFE. Nah, MIXSAFE ini adalah alat resusitasi portable yang mudah digunakan dan mudah dibawa untuk menyelamatkan bayi yang membutuhkan bantuan pernafasan. Dengan adanya sederet inovasi itu terlihat jelas bahwa Dr. Rinawati ini adalah ASN yang inovatif, kompeten, adaptif, profesional, berwawasan luas, dan mempunyai jiwa nasionalisme. Alat bantu nafas produksi Indonesia ini juga bukan hanya membantu kematian terbaik, tetapi dapat mencegah larinya devisa Indonesia dalam memiliki Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Marilina Hendrika Situmorang akan menceritakan tokoh ASN yang berprestasi, inovatif, dan menginspirasi, yaitu Ibu Yunita Dia Suminar SKM MSI. Salam sejahtera, saya Yunita Dia Suminar ASN RSUD Profesor Dr. Margono Soekarwo Provinsi Jawa Tengah. Mari berikan yang terbaik untuk Indonesia. Masyarakat juga kita menjiarkan oleh Rumah Sakit Margono Purwokerto punya satu ide bagaimana kalau orang yang datang itu bisa mendapatkan layanan cepat dan mendapatkan kepastian dokternya datang tepat. Saat ini beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dan sebelumnya sebagai Wakil Direktur di RSUD Margono Soekarwo dan pernah juga sebagai PLT Direktur di rumah sakit yang sama. Ibu Irita adalah sosok ASN yang smart dan memiliki nilai dasar ASN berakhlak, yaitu yang pertama inspiratif dan inovatif. Kenapa? Karena beliau banyak menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Antara lain contohnya dengan menciptakan beberapa aplikasi, yaitu aplikasi Sidina Cantik Genis, yaitu aplikasi digital verifikasi klaim BPJS. Selain itu juga beliau memberikan pemikiran hingga tercetusnya aplikasi yang pertama tentang sistem bridging SIM RS. Aplikasi Mangan Mendoan Rini, itu juga aplikasi kefarmasian yang langsung terintegrasi dengan elektronik rekam medis, sehingga dengan aplikasi ini KKN di bidang kefarmasian bisa dicegah. Beliau juga sebagai inisiator rekrutmen BLUD dengan sistem CAT. Bahkan banyak prestasi lain, contohnya seperti penggerak dan motivator inovasi. Nah, atas prestasi di atas, beliau adalah smart ASN yang menguasai IT dan juga bahasa asing. Beliau juga pastinya berorientasi pelayanan publik karena senantiasa berpikir bagaimana caranya menciptakan pelayanan yang memudahkan masyarakat. Bahkan atas prestasinya, rumah sakitnya setiap tahun mendapat penghargaan atas inovasi pelayanan publik yang terbaik. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang berintegritas, profesionalisme, dan juga nasional karena selalu menunjukkan kepentingan bangsa dan berjiwa hospitality serta networking yang baik. Halo semuanya, saya Rizal Gifari. Saat ini kesempatan saya untuk menampilkan video tentang ASN berprestasi atau inspiratif, yaitu Bapak Eli Merek Laiskoda. Bapak Eli Merek Laiskoda merupakan seorang ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Beliau berhasil mengubah lahan tidur di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang menjadi lahan yang produktif. Dengan memanfaatkan waktu luang, beliau awalnya mulai menanam tanaman tomat di atas lahan sekitar 2 hektar. Dari hasil usaha sampingan pertama itu, beliau meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Merasa usaha pertanian ini mendatangkan keuntungan, beliau kemudian mulai belajar menanam beberapa jenis tanaman pertanian lainnya, dan hingga kini berhasil menanam sejumlah tanaman pertanian seperti semangka, pepaya, tomat, dan bawang merah dengan mempekerjakan 5 orang warga. Awalnya kita mulai dari tomat. Kita kerja, waktu itu kita tanam 15.000 pohon. Waktu itu 3 bulan kemudian hasilnya bagus. Dari situ ya saya mulai kembang sapi-sapi. Setelah itu saya juga nonton di YouTube ada semangka. Tapi tidak tahu cara ini semangka non biji ya. Sudah saya ketemu dengan orang Jawa satu dari Madura. Sudah belajar dari dia cara kasih kawin, cara ini caranya hanya jadi seperti ini. Cukup banyak. Perkiraan. Ya kalau semangka ya ukurannya ya, ini sekarang ini jadi bisa dapat sampai 60, itu 3 bulan 60 juta per 3 bulan itu. Oke, seperti yang tergambar dalam video, beliau memiliki semua karakter Smart ASN yang meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme. Beliau dapat menjalankan kegiatan produktifnya ini tanpa harus meninggalkan perannya sebagai ASN. Berwawasan global, menguasai IT, dan bahasa asing. Beliau juga punya keinginan untuk mencari ilmu lewat YouTube ataupun bertanya ke orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Lalu berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jangkauan koneksi yang luas di luar wilayah dia bekerja, memberikan dia ilmu tentang bercocok tanam sehingga dia dapat keuntungan yang banyak. Dan tak ingin maju sendiri, dia juga mempekerjakan 5 orang warga di sekitar lingkungan dia tinggal. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga video-video tadi dapat menjadikan referensi untuk kita lebih semangat lagi dalam bekerja, dan semoga nantinya kita bisa menginspirasi banyak orang untuk bekerja atau menjalankan kegiatan lebih produktif lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di lain kesempatan.